Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deunda Asinastiti pada pemaparan modul 3 pengantar anak berkebutuhan khusus tentang topik pertama, keberagaman peserta didik. Poin pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, apa itu keberagaman peserta didik, mengapa keberagaman peserta didik penting, tantangan dalam mengelola keberagaman, strategi menangani keberagaman, membangun kelas inklusif, studi kasus, refleksi, dan kesimpulan. Jadi ada 8 poin pembahasan pada video saat ini. Lalu, apa itu keberagaman peserta didik? Keberagaman adalah perbedaan yang unik pada setiap individu, termasuk latar belakang budaya, sosial, ekonomi, bahasa, kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Jadi, keberagaman peserta didik itu bermacam-macam, bisa dari latar belakang budaya, sosial, bahasa, watak individu, kemampuan per individu, cara belajar per individu, serta kebutuhan khusus terkait dengan keadaan fisik seorang peserta didik. Mengapa keberagaman itu penting? Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membentuk karakter yang inklusif, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata yang beragam. Tentu saja siswa itu harus berada dalam keberagaman agar mereka tahu dunia itu bukan hanya tentang satu hal, melainkan banyak hal yang akan dihadapi pada dunia nyata kelak ketika peserta didik akan lulus dari sekolah. Nah, tantangan dalam mengelola keberagaman itu ada bermacam-macam. Di antaranya, perbedaan dalam kecepatan belajar, gaya belajar yang berbeda, bahasa yang berbeda, serta kebutuhan khusus. Selain dari 4 hal tersebut, juga banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita temukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Jadi perbedaan dalam kecepatan belajar tentu ditentukan oleh IQ atau kemampuan belajar seorang anak yang tidak akan sama. Yang selanjutnya yaitu strategi menangani keberagaman. Kita akan mengambil 4 hal saja ya. 1. Dengan melaksanakan diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan materi, aktivitas, dan penilaian. Contohnya, membentuk kelompok belajar dan pusat pembelajaran. Yang kedua, akomodasi. Berikan penyesuaian yang diperlukan dengan menggunakan alat bantu belajar dan waktu tambahan. Lalu yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang heterogen ya atau beragam. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata atau problem based learning. Jadi ada 4 strategi untuk menangani keberagaman tersebut. Namun masih banyak lagi ya. Lalu bagaimana caranya membangun kelas yang inklusif? Yang pertama, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ciptakan suasana yang saling menghormati dan menghindari diskriminasi. Kita harus menyamakan setiap peserta didik berdasarkan hak belajarnya. Lalu kolaborasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak. Yang ketiga, pengembangan profesional berkelanjutan yang harus dilakukan oleh setiap pendidik agar bisa terus belajar dan mengembangkan diri demi memfasilitasi kondisi peserta didik yang semakin beragam seiring dengan berkembangnya zaman. Setelah ini ada studi kasus, yaitu mengenai alumni dengan inisial DN dan SR. Alumni tersebut dari SMK Negeri 1 Cipongkor. Kedua alumni tersebut adalah anak yang memiliki kekurangan dalam hal intelektual. Saya ketika proses pembelajaran berlangsung akan lebih memfokuskan untuk mengajar mereka dan memperhatikan kedua anak tersebut agar mereka bisa
belajar seperti yang lain dengan normal meskipun dengan intelektual yang kurang. Lalu pada kasus kedua yaitu terkait dengan keberagaman kondisi fisik seorang peserta didik yang tidak bisa melihat dengan jelas atau minus. Biasanya saya akan menyuruh dia duduk di depan. Refleksikan yuk, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu guru mengenai adanya keberagaman peserta didik? Pernahkah Bapak Ibu guru mendapatkan peserta didik yang beragam di dalam kelas? Bagaimana agar pembelajaran bisa tetap bermakna dan merata bagi semua peserta didik? Yuk, jawab di kolom komentar ya, dan juga di catatan Bapak Ibu guru. Kesimpulannya, keberagaman peserta didik bukanlah penghalang ataupun hambatan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna, melainkan sebuah tantangan yang justru akan menciptakan penerus bangsa yang hebat di masa depan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.